Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan belajar tema 1 subtema 1 PB3. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, kalian nanti akan mengidentifikasikan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya. Kemudian menyampaikan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya. Yang terakhir nanti kalian akan menemukan ide pokok pada teks bacaan. Nah, anak-anakku, pada tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif, juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Ayo kita cari tahu. Seperti yang Ibu jelaskan kemarin pada minggu kemarin, pada PB1 kita membahas tentang perkembangbiakan generatif yang artinya perkembangbiakan secara kawin. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ini ada sebuah gambar nanas, bahwa nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya. Jadi, nanas berkembang biak secara vegetatif melalui tunasnya. Kemudian ada bawang merah. Bawang merah ini memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Inilah yang menjadi bakal tumbuhan baru. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Kemudian ada tumbuhan pisang. Tumbuhan pisang pun juga berkembang biak dengan membentuk anak pisangan, yang disebut dengan tunas. Contoh-contoh tadi adalah perkembangbiakan secara vegetatif. Nanti kalian akan mencari tahu apa saja contoh tanaman yang berkembang biak secara vegetatif. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil di pagi hari ini bahwa perkembangbiakan secara vegetatif adalah berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru berasal dari induknya. Itu tadi tentang kesimpulan perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, di sini saya memiliki tumbuhan wortel. Mungkin ada yang tahu bagaimana cara berkembang biaknya tumbuhan wortel ini. Nah, sedikit saya beri gambaran bahwa tumbuhan wortel ini juga berkembang biak secara generatif maupun vegetatif. Apa sih yang dimaksud di sini pada tanaman wortel bisa berkembang biak secara generatif? Bahwa tanaman wortel itu nanti akan menghasilkan bunga yang akan melakukan proses kawin atau penyerbukan dan dikenal dengan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan wortel. Setiap bunga dalam memiliki kapasitas untuk memproduksi 2 biji. Untuk menghasilkan benih tanaman harus diserbuki. Bunga-bunga dari tanaman wortel dapat menyerbuki dirinya sendiri atau diserbuki oleh tanaman wortel lainnya. Penyerbukan silang ini dapat terjadi secara individu dari spesies yang sama atau dari jenis wortel yang sama atau bahkan antara spesies wortel yang berbeda. Setelah melakukan penyerbukan, barulah biji dari tanaman wortel ini akan terbentuk, lalu biji inilah yang akan tumbuh menjadi tanaman wortel yang baru. Namun secara vegetatif pun juga bisa tanpa melalui kawin, yaitu pada tumbuhan wortel bisa berkembang biak melalui umbi akar yang akarnya membesar berisi cadangan makanan. Jika umbi ini ditanam bersama dengan pangkal batang, maka akan tumbuh tunas. Tunas tersebut merupakan tumbuhan baru. Itu tadi sedikit gambaran tentang perkembangbiakan pada wortel. Nah, anak-anakku, nanti kalian juga akan mengetahui manfaat perkembangbiakan secara vegetatif dengan mencari sumber-sumber dari yang lain. Sungguh hebat semua
tumbuhan yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Tiap tumbuhan memiliki cara yang unik untuk menjaga kelestariannya. Melestarikan tumbuhan merupakan salah satu wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, anak-anakku, di sini saya memiliki teks bacaan tumbuhan sumber kehidupan. Dalam teks bacaan ini diharapkan kalian akan mampu menemukan ide pokok. Nah, apa sih ide pokok itu? Ide pokok yaitu ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nama lain dari ide pokok adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Selanjutnya, bagaimana sih cara menemukan ide pokok? Caranya yaitu kalian dapat membaca seluruh paragraf dengan cermat. Kemudian cermati kalimat pertama hingga akhir. Kemudian kalian baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok paragraf. Dalam suatu paragraf, ide pokok biasanya terletak di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf. Kemudian langkahnya yang selanjutnya kalian bisa menandai ide pokok tiap paragraf. Kemudian tandai juga info-info penting dalam tiap paragraf. Nah, anak-anakku, itulah tadi tentang penjelasan ide pokok. Nanti kalian akan menemukan sendiri ide pokok dari masing-masing paragraf. Untuk itu cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan tetap semangat. Sampai jumpa.